Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini secara resmi saya buka pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2023. Masifnya gelaran pameran kendaraan listrik di tanah air serupa penyelenggaraan Indonesia International Motor Show IIMS 2023 seakan menjadi pembuka gerbang pengenalan percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB bagi masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya pada gelaran IIMS 2023, Presiden RI Joko Widodo mengajak para pelaku otomotif untuk perlahan beralih ke industri kendaraan listrik. Bukan tanpa alasan, target nol emisi karbon pada tahun 2060 pun menjadi tujuan utamanya. Negara-negara di dunia menaruh urgensi yang begitu kuat atas penurunan emisi nol karbon pada bumi sebagai wujud mencegah dampak terburuk pada perubahan iklim. Saya juga mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini dan sedikit demi sedikit untuk menggeser industrinya ke arah tren yang hampir semua negara sekarang ini ke arah itu, dari combustion ke geser sedikit-sedikit ke mobil listrik. Data IQR tahun 2021 menunjukkan Indonesia menduduki urutan ke-17 kota paling berpolusi di dunia. Dengan konsentrasi partikulat PM2,5 rata-rata tahunan sebesar 34,3 mikrogram per meter kubik. Menurut catatan, perusahaan teknologi kualitas udara asal negara Swiss itu menyebutkan DKI Jakarta menjadi kota paling berpolusi di Indonesia pada tahun 2021. Melalui data tersebut bisa dibayangkan bahwa kota-kota besar dengan kepadatan aktivitas transportasinya yang kian masif menciptakan implikasi negatif terhadap pencemaran udara. Berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan dari sektor energi di Indonesia per tahun mencapai 596 juta ton karbon dioksida. 24% diantaranya atau sekira 144 juta ton karbon berasal dari sektor transportasi. Bukan hanya berakibat fatal terhadap bumi, usia harapan hidup manusia pun menjadi ancamannya. Jadi kalau seperti beberapa riset yang kita lakukan juga, itu ya sekitar 58% sampai 60% penyakit-penyakit itu sebetulnya terkait dengan polusi udara gitu. Kaitannya dengan tadi ya, semakin banyak kendaraan listrik, maka emisi atau pencemar-pencemar atau polutan yang ada di udara itu akan mulai berkurang. Jadi seperti bahan bakar sekarang itu, ketika digunakan oleh kendaraan bermotor itu kan mengemisikan macam-macam tuh. Ada hidrokarbon, ada sulfur, ada NO2, ada CO ya kalau pembakaran tidak sempurna. Termasuk CO2 itu yang kemudian menjadi gas rumah kaca ya. Bayangkan berapa ton emisi yang dapat dikurangi dengan memasifkan kendaraan listrik. Bila dari satu kendaraan berbahan bakar fosil yang berjalan sepanjang 19.000 km menghasilkan 4.100 kg emisi CO2, sedangkan kendaraan listrik berteknologi energi baru terbarukan yang menempuh jarak 19.000 km tidak menghasilkan emisi sedikit pun. Begitupun halnya jika dihitung dari segi rupiah. Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN telah menggelontorkan 297,2 triliun rupiah atas nilai subsidi dan kompensasi BBM selama tahun 2022.
Belum lagi pemenuhan konsumsi bahan bakar fosil yang berjumlah sebesar 75,1 juta kiloliter per tahun. Mau tidak mau, 36%-nya dipenuhi dari impor. Itu berarti sama dengan membebani neraca perdagangan nasional. Kalau saja 1 liter dikonsumsi oleh satu kendaraan sepeda motor yang jumlahnya saat ini waktu tahun 2020 sekitar 120 juta berarti kalau semua jalan ada 120 juta liter per hari dikalikan sekitar Rp6.000 dan itu harus betul-betul dibayar karena itu adalah disubsidi. Selain barang itu juga barang impor. Jadi ini betul-betul sangat membebani. Belum kendaraan roda 4. Ya. Tapi itu hanya untuk Pertalite ya. Untuk Pertalite makanya subsidi lebih berat kepada kendaraan roda 2 karena memang hampir barangkali 99% menggunakan Pertalite. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengungkapkan suburnya kendaraan listrik di Republik ini sedianya dapat menumbuhkan industri-industri baru yang berdampak signifikan terhadap perekonomian negeri bila ditunjang dengan regulasi yang matang dan kesiapan infrastruktur. Kalau kita bisa mengembangkan industri pengembangan atau rantai pasok dari kendaraan listrik itu di dalam negeri, tentu meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri, kan kita membangun industri itu di dalam negeri sehingga tumbuh sebuah industri baru yang merupakan bagian dari rantai pasok kendaraan listrik itu, ya mulai dari baterainya ataukah bengkelnya, ya ataukah hal-hal yang lain yang menunjang itu seperti yang tadi saya sampaikan, tempat untuk pengisian dan penggantian baterai, ya itu kan ada usaha-usaha baru yang tumbuh dan itu sesungguhnya bisa dikelola oleh UMKM. Tak hanya komitmen, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah regulasi pendukung pengembangan mobil listrik di Indonesia. Tak mau menjadi penonton saja, di era elektrifikasi ini, pemerintah tengah mengupayakan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik yang sedianya dapat mewujudkan ekosistem hijau yang lebih tertata.